sahabat Munir TV, kelebihan dari Huawei B535 ini sudah mempunyai Ether LAN, ada 4 Ether LAN dan 1 Ether untuk RJ11, dan LAN-nya bisa connect tanpa masalah dengan pemancar Wi-Fi-nya. Biasanya pada golongan Huawei sebelumnya banyak masalah. Jika LAN-nya terkoneksi, maka koneksi Wi-Fi-nya terganggu. Jika bersamaan, LAN-nya pun terganggu. Yang kedua, mempunyai 2 slot antena eksternal dan internal, bisa diatur seperti pada fiturnya. Dan ada tombol on off atau tombol power di atas serta tombol WPS-nya. Kelemahannya di sini tidak ada tempat gantungan. Jika kita gantung di dinding, maka tidak ada tempat. Pada device yang lain ada tempat gantungan, seperti kita menggantung figura atau bingkai foto. Oke, sahabat bisa lihat di MR WR941 di belakang ada tempat gantungan, sehingga kita bisa sandar di dinding seperti ini. Itu kurang di Huawei B535. Dan ini menggunakan antena eksternal penguat sinyal dengan 1 pigtail. Pigtailnya menancap di sini. Ini yang disebut dengan pigtail 1 pada gambar, dan yang ini disebut sebagai tempat colokan pigtail 2. 1 bisa eksternal, 1 internal, atau kedua-duanya eksternal, atau kedua-duanya bisa disetting sebagai internal. Itu plusnya. Oke, kita lihat dari depan. Ini ada menu power, kemudian menu internet on, menu wifi-nya. Menu wifi-nya kita off-kan karena kita menggunakan LAN untuk sambung ke access point dan mikrotik. Kemudian menu LAN terkoneksi, ya ada berkedip. Kemudian ada yang 3 bar, ini adalah menu bar atau indikator sinyal, ada 5. Dengan antena outdoor kurang lebih di atas 9 kilo, kita bisa dapat 3 kadang-kadang 4 bar seperti ini. Oke, ini dengan 1 pigtail. Itu kelebihan dari Huawei B535 dibandingkan dengan yang lain seperti ini. Device DWR920 hanya 2 bar dari indikator 4 bar. Oke, itu plusnya. Kemudian tempat dudukannya seperti ini, dan tempat kartunya ada di bawah. Sahabat Munir TV bisa lihat, disinilah tempat colokan kartunya ada di sini. Ya, ada ini. Ini adalah tempat colokan kartunya. Nah, karena kartunya di bawah mudah terkena debu, sehingga Anda bisa melakukan lap bana untuk mencegah debu masuk. Oke, kadang-kadang debu bisa masuk dan terjadi korslet ketika memasukkan kartu SIM yang baru. Anda mengalami gangguan atau error. Itu kelemahannya karena letaknya di bawah. Jika Anda tempatkan di tempat yang berdebu, maka bisa terjadi kotor pada chip kartu sehingga tidak terbaca. Itu kadang-kadang terjadi. Oke, itu tempat kartunya di bawah. Itulah kelemahan, beberapa kelemahan kelebihan dari Huawei B535. Dan pada saat pembelian tidak terinclude antena, jadi antena ini tertutup. Jadi ini kita langsung menyambungkan antena eksternal, sedangkan antena internal atau bawaan yang biasa sekitar 5 cm panjangnya itu tidak terinclude pada saat pembelian. Jadi kita beli terpisah. Namun tidak perlu khawatir karena bawaan antena yang dari dalam ini sudah sangat kuat untuk memancarkan sinyal Wi-Fi sampai bisa tembus 30-50 meter, sudah sangat oke. Itu informasi penting. Dan kita lihat menu-menu Huawei B535, plusnya dan minusnya juga. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, perbedaan yang sedikit lebih pada Huawei B535, selain dari antenanya sudah support multi input multi output,
dual band ada beberapa hal yang penting untuk diketahui. Yang pertama, Huawei B535 dengan preferred networking mode di jaringan networking ini sudah support lock pada FDD dan TDD. Biasanya pada Huawei tipe sebelumnya hanya 3G only, 4G only, dan auto. Namun pada Huawei B535 ini sudah ada FDD only dan TDD only. Jika Anda punya sel ID-nya yang sudah support di TDD, misalnya di band 40, 38, 41, Anda bisa, dan speednya lebih bagus, Anda bisa lock pada 4G TDD only atau 4G TDD only ini. Ataupun Anda yang ingin lock pada frekuensi 900, 1800, Anda bisa masuk ke FDD only saja, sehingga mana speed yang bagus. Walaupun sel ID-nya per bandnya belum nampak, tapi sudah dibagi FDD only dan TDD only. Itu kelebihan dari Huawei B535 diantaranya. Yang berikut, pada Huawei B535 juga sudah support 5 GHz. Sahabat Monetiv bisa lihat 2,4 GHz dan 5 GHz bandwidthnya. Dan juga channelnya kita bisa tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sudah dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang berikut, pada Huawei B535 juga bisa dibuat, khususnya Wi-Fi basicnya pada 2,4 GHz, itu kita bisa buat 2 SSID atau 2 nama Wi-Fi. 2 nama Wi-Fi. Wi-Fi yang pertama di atas, yang ini Wi-Fi yang kedua, namanya kita bisa mengganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita on pada status. Oke, itu plus pada Huawei B535. Demikian juga SSID dari 5 GHz. Jadi sekali on bisa 3 SSID selain dari nama SSID dari guest atau tamu. Jadi kalau ditambah dengan SSID atau nama Wi-Fi dari tamu, maka jadi 4 bisa on secara bersamaan, walaupun kita bisa on off kan yang SSID 5 GHz dan 4 GHz. Oke, itu merupakan plus dari Huawei B535. Yang berikut, pada Huawei B535 pada menu sistem kita bisa melakukan sekali klik atau one click untuk maintenance, yaitu untuk cek koneksi apakah baik atau buruk. Kita bisa melakukan pada menu sistem, kita masuk kepada one click check untuk melakukan checking kualitas internet kita, kualitas jaringan kita lewat menu Huawei B535 pada fitur sistem. Oke, yang berikut, pada Huawei B535 juga ada menu eksternal antena dan internal antena. Sahabat bisa lihat, ini antena yang pertama. Jika kita lihat dari belakangnya, jadi ada memanjang, kita lihat dari belakang antena yang pertama dan antena yang kedua. Antena yang pertama dan kedua ini kita bisa setting eksternal kedua-duanya, atau bisa kita setting satu internal, eksternal, dan yang satunya internal. Yang eksternalnya kita bisa sambung dengan antena outdoor, yang internalnya kita bisa sambung dengan atau tanpa disambung dengan antena. Jadi dibedakan. Pada tipe sebelumnya menu mix ini atau campuran ini tidak ada. Eksternalnya eksternal, internalnya internal. Sedangkan pada Huawei B535 ini ada menu eksternal dan menu internal dipisahkan pada antena di menu sistem juga. Oke, itu plusnya Huawei B535. Oke, yang berikut juga pada Huawei B535 juga ini pada menu sebelumnya juga ada, namun sebagian tidak ada dan sebagian ada, yaitu schedule untuk mematikan device atau Wi-Fi kita secara otomatis. Jadi tinggal kita tempatkan schedule mulai hidupnya, kemudian schedule untuk end time atau waktu matinya atau waktu padamnya atau waktu off-nya dari jam sekian 00 sampai jam sekian 00. Oke, misalnya 0100 sampai 0500, berarti dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi device atau Wi-Fi kita off secara otomatis, dan dia akan hidup pada jam 7.00. Oke, itu adalah kelebihan dan plus yang ada pada Huawei B535.
Selain dari antena multi input multi output, kemudian ada support 64 device. Selain itu fitur-fiturnya seperti yang jelaskan itu. Oke, simak bagaimana speednya dibandingkan dengan device yang lain.